Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ya, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran yang menyenangkan pada pagi hari ini nih? Ya, baik. Selanjutnya bagi ketua kelas dimohon untuk memimpin doa untuk teman-temannya. Silahkan. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan mengabsen teman-teman apakah sudah lengkap atau belum. Muhammad hadir, Ahmad hadir, dan seterusnya. Oke, jadi sudah siap ya untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Materi kita hari ini yaitu hidup lebih sehat dengan makanan yang halal dan makanan yang baik. Jadi hidup sehat, kita salah satunya harus mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Pagi ini sudah pada sarapan belum? Loh, kok ada yang belum? Kenapa? Oh, belum dimasakin, gak apa-apa. Yang sudah sarapan ada? Ya, sebaiknya kalau belum berangkat sekolah itu harus sarapan terlebih dahulu biar badan sehat dan pikiran fresh siap mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Jadi, dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Yang artinya yaitu, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Nah, tuh penjelasannya bagaimana? Allah menyuruh manusia, ini berlaku untuk semua umat manusia, dari yang kecil, dari yang besar, dari yang hitam, dari yang putih. Itu dianjurkan, diharuskan memakan makanan yang halal dan baik. Yang dimaksud makanan yang halal dan baik adalah makanan yang dibolehkan secara agama Islam. Dari segi hukumnya, baik halal dari segi zatnya maupun hakikatnya. Bagi lawannya adalah makanan yang haram dari segi agama, baik haram dari segi zatnya ataupun hakikatnya. Makanan yang halal dari segi zatnya, contohnya apa? Buah-buahan, sayur-sayuran, semua ikan-ikan yang ada di laut itu halal. Terus kalau dari segi hakikatnya, itu dari cara kita mendapatkan. Sebaliknya, kalau makanan yang haram dari segi zatnya, yang dilarang oleh agama itu apa? Daging babi, daging anjing, dan anak-anaknya, baik dari keluarganya tersebut atau dari tetangga-tetangganya. Maksudnya selain dari daging babi dan daging anjing. Misalnya babi kawin sama kambing, jadinya kambing kepalanya babi tapi ekornya ya terserah dikasih ekor apa. Itu halal atau haram? Kan bukan babi, tapi selingan babi dan kambing itu masuk dalam kategori haram. Babi kawin sama tikus haram, babi kawin sama burung haram. Itu haram semua. Selanjutnya, kalau haram dari segi hakikatnya, itu misalnya diperoleh dari cara mencuri, diperoleh dari halal. Misalnya ini, kita punya buah halal, kita beli di pasar, halal kan beli di pasar, bukan mencuri. Tapi uangnya dari uang yang haram, uangnya kita mencuri, ya makanan termasuk makanan yang haram, karena sumbernya dari sesuatu yang haram. Jadi perkara itu dilihat dari tiga hal. Yang pertama, bagaimana cara kita mendapatkan sumbernya, halal atau haram, baik atau tidak. Terus yang kedua, apa yang kita dapatkan, halal atau haram, baik atau tidak. Yang ketiga, tujuannya, halal atau haram, baik atau tidak. Kalau dari awal kita sudah halal baik, apa yang kita peroleh itu halal dan baik, dan tujuannya untuk kebaikan, itu berarti sesuatu yang baik. Semua halal semua, kita memperolehnya dari saat bekerja, terus membeli buah-buahan yang halal, terus makanan biar kita sehat, biar kita kuat untuk beribadah, itu jadi berkah, jadi pahala. Semuanya halal, semuanya baik. Tapi kalau haram semua, diperoleh dari caranya haram. Misalnya apa?
Misalnya mencuri, uangnya kita mencuri, dari mencoba dan sebaiknya audu bila dari perbuatan tersebut semua kita dijauhkan semua, amin. Apa tadi? Uangnya kita peroleh dari cara mencuri, dari cara yang halal, dari cara yang haram, mohon maaf. Terus ini kan sumbernya sudah haram. Terus kita untuk mencari sesuatu yang haram lagi, untuk mendapatkan sesuatu yang haram lagi, misalnya untuk membeli babi, ini kan haram lagi. Terus tujuannya kita untuk meracuni seseorang, babinya bukan kita makan dong, bukan untuk meracuni seseorang, tujuannya haram lagi. Nah ini sudah sumbernya dari haram, makanannya yang didapat itu haram, tujuannya itu untuk sesuatu kejahatan bukan kebaikan. Ini termasuk dosa yang besar. Jadi mari kita jauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi apa yang kita cari, apa yang kita makan, tujuan yang kita harapkan itu semuanya harus halal atau baik dan sempurna, biar kita semua selamat dari seperti yang dijelaskan dalam ayat tadi, dari godaan-godaan setan, dari semua godaan setan, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan dunia dan akhirat. Itu penjelasan dari ayat tersebut. Rawahul Tirmidzi. Jadi di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mendengar Rasulullah itu baca selawat Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli alaihi. Ya ayuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil muslimin faqala ya ayyuhar rusul kulu min tayyibati wa malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Qala wa dzakara rajulu yutayyibus safara ash'athu aghfara yamuddu apa ini? Yamuddu yadahu ila sama'i ya rabbi wa mad'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiba bil harami fa anna yustajabu. Oh ya. Ya artinya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu termasuk hadis-hadisnya banyak yang sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah maha baik dan hanya menerima yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin seperti yang diperintahkan kepada para rasul. Dia berfirman, Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan berbuatlah kebaikan. Sesungguhnya aku mengetahui yang kalian lakukan. Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang aku berikan padamu. Lalu beliau menyebutkan tentang orang-orang yang memperlama perjalanannya. Rambutnya acak-acakan dan berdebu. Ia membentangkan tangannya ke langit sambil berkata, Ya Rob, Ya Robbi. Sementara makanan haram, minuman haram, pakaian haram, dan diliputi dengan yang haram, lalu bagaimana akan dikabulkan doanya? Mengkonsumsi dan menggunakan barang-barang yang baik dan halal adalah penyebab dikabulkannya keinginan. Jadi kalau doa-doa kita yang kita selalu minta, jadi ud'uni astajib lakum, kadang kita cuma mandangin doang, nggak lihat syarat-syaratnya, itu ada lanjutannya. Maka dari itu kita dianjurkan untuk menjauhi sesuatu yang tidak baik dan memakan makanan yang halal. Ki Pak Ijo piye kok ngantuk Pak Ijo? Joni barang iki mah dolan HP. Ya wis, iya. Jadi sebelum saya lanjut, biar nggak pada ngantuk, saya kasih permainan, gimana, mau nggak? Sebentar saja, ini biar nggak pada ngantuk, biar konsentrasi ya. Perhatikan. Jadi saya akan mengasih clue, tapi pakai jari, tapi bukan jari saya kuncinya. Saya akan mengasih isyarat dengan jari, tapi bukan jari saya kuncinya. Ingat, harus konsentrasi biar gak ngantuk ini. Oke, kita mulai. Ini berapa? Satu. Ini 3. Iki 3, 4 malah. Ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Ingat ya, ingat kata-kata saya pertama tadi. Saya ulangi. Ini ya 1. Yang ini ya benar 2. Yang ini 3. Kamu ini 1. Kalau yang ini
2. Salah. Kalau yang ini kok 3? Ini 1. Iya benar. Yang ini 2. Benar. Ini kok 3? Salah. Pak Ijo isi ngantuk terus ini. Ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Terus lanjut. Ini 1. Kalau yang ini kok 3? Ini kok 3? Kalau yang ini kok 3? Bener ini 3. Masa ini 3? Ini 3. 1. Kalau yang ini 3. Kalau yang ini 3. Ya bareng-bareng ya. Ini 1. Yang ini 2. Yang ini ya bener 3. Yang ini masih bingung. Ini 1. Ini rumusnya yang pertama saya bocorkan lagi. Apa? Rumusnya yang pertama saya kasih tahu lagi. Ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3. Sudah paham ya? Ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3. Ini ya benar 1. Kalau yang ini 3, yang ini 2 ya benar. Ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3, yang ini 2 ya benar. Sudah enggak untuk semua berarti. Jadi kalau ini itu 1, kalau yang ini itu 2, kalau yang ini itu 3. Jadi jari-jari saya cuma mengecoh konsentrasi kalian. Tadi kan saya pertama bilang jangan terfokuskan sama jari-jari saya. Oke, kita lanjut dengan itu ya. Jadi kalau pembelajaran itu biasa diselingkan dengan ginian, nggak usah dijelaskan. Itu biar nanti di kata-kata. Biar nggak ngantuk. Sampai mana kita tadi? Jadi untuk apa? Makanan dan perbuatan yang baik dan halal itu akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mengabulkan segala hajat kita. Intinya doa-doa kita tuh mudah terkabul karena sesuatu yang kita perbuat, sesuatu yang kita konsumsi, apa-apa yang kita lakukan di dunia itu suatu kebaikan. Jadi akan mudah Allah mendatangkan kebaikan kepada kita. Intinya tersebut. Sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168-169 tadi, yaitu senantiasa memakan atau meminum makanan atau minuman yang halal dan baik. Tadi saya sudah jelaskan makanan dan minuman yang baik ada dari apa tadi? Ada dari zat dan hakikat ya. Ya, ada dari kandungan makanan tersebut dan hakikatnya atau cara mendapatkannya. Makanan yang baik selain anjing dan babi dan anak-anaknya sama keluarganya atau sama tetangganya. Terus setelah itu senantiasa berusaha untuk tidak mengikuti jalan-jalan syaitan yang mengarah kepada perilaku keji dan munkar. Jadi selain makan makanan yang baik, itu juga harus melakukan perbuatan yang baik. Jadi makan itu bukan cuma buat raga. Kalau kita makan cuma buat raga doang, itu rugi. Jadi ada perbuatan dunia yang bisa menghasilkan pahala atau dia bermanfaat untuk akhirat. Seperti makan kalau secara logika, kalau orang yang tidak beriman atau orang non muslim itu cuma buat badan doang. Tapi kalau orang muslim, orang mukmin harus berniat, saya makan buat bisa sehat, bisa mencari ilmu, bisa digunakan untuk beribadah, bisa untuk digunakan untuk bermanfaat untuk orang lain. Itu makannya jadi berkah atau dari pahala akhirat. Nah itu. Tapi dengan syarat perbuatan baik dan makan makanan yang halal. Kemudian sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan hadis Nabi, diantaranya berusaha tidak mengonsumsi makanan yang haram yang disebutkan pada hadis binatang buas, bertaring, dan keledai jinak. Ya, jadi selain anjing dan babi itu ada binatang buas. Binatang buas seperti macan, buaya itu haram untuk dimakan. Kemudian bertaring, macan bertaring enggak? Bertaring. Jadi untuk penutupan pada pertemuan kali ini mungkin sudah dapat dipahami ya. Kok yang 1, 2, 3 itu buat biar nggak ngantuk. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada orang-orang beriman agar
memakan makanan yang baik dan dari apa yang dirizkikan oleh Allah. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Seperti itu. Jadi intinya, banyaklah perbuatan yang baik, jauhi perbuatan yang buruk. Makanlah perbuatan yang baik, perbuatan yang halal. Makanlah makanan yang baik, makanan yang halal, agar dari kita bersih menjadi baik, agar apa yang kita inginkan kita impikan, semoga tersemogakan, agar menjadi hamba yang baik, hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan nanti bisa didiskusikan di grup pelajaran saya. Sudah ada grupnya kan? Ya, harus sudah ada. Zaman milenial kita tidak boleh ketinggalan, harus memanfaatkan HP. Tidak hanya untuk main game, tidak hanya untuk menonton YouTube, tidak hanya. Jadi harus dimanfaatkan seperti diskusi dalam hal ilmu. Ya, sekian dari saya. Yang ditanyakan bisa didiskusikan nanti di grup atau bisa kita lanjut pertemuan berikutnya. Terima kasih. Untuk penutupan mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah sedikit simulasi pembelajaran dari saya. Jika ada kata atau pembacaan Al-Quran atau hadis yang kurang tepat, saya mohon koreksinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.